Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Yudana, siswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, ingin menjelaskan tentang gambaran kesesuaian penyimpanan obat dan alat kesehatan emergensi di instalasi gawat darurat IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat dengan standar prosedur operasional periode April 2021. Bab 1. A. Latar belakang. Yang B. Perumusan masalah. C. Tujuan penelitian. Dan manfaat penelitian. Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya di Rumah Sakit Islam Jakarta, Sukapura, persentase kesesuaian pelaksanaan penyimpanan obat emergensi berdasarkan SPO yaitu 95,5% atau sesuai dan 4,52% atau tidak sesuai. Dari pencapaian tersebut, maka adanya ketidaksesuaian mengingat pentingnya kepatuhan terhadap standar pengelolaan perbekalan farmasi emergensi di rumah sakit dan obat emergensi harus selalu tersedia dalam emergency trolley. Di sini ada persentasenya. Yang biru dinyatakan sesuai dan yang hijau dinyatakan tidak sesuai. Sampai saat ini, Rumah Sakit Gatot Subroto belum dilakukan evaluasi penyimpanan obat emergensi, maka penulisan akan melaksanakan penelitian mengenai gambaran kesesuaian penyimpanan obat emergensi di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dengan standar prosedur operasional periode Maret sampai Mei 2021. B. Perumusan masalah. Bagaimana gambaran kesesuaian penyimpanan obat emergensi di instalasi gawat darurat IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan standar prosedur operasional. Yang C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang kesesuaian pelaksanaan penyimpanan obat emergensi di instalasi gawat darurat IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan standar prosedur operasional. Yang D. Tujuan penelitian. Bagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan troli emergensi. Bagi akademik, sumber informasi atau pengetahuan mengenai penyimpanan obat dan alkes. Dan bagi instalasi menjadi masukan yang positif dalam pelaksanaan pengelolaan troli emergensi. Bab 2. Yang A. Rumah sakit. Yang B. Instalasi gawat darurat atau IGD. Yang C. Penyimpanan obat dan alkes. Yang D. Troli emergensi. Dan E. Landasan teori. A. Rumah sakit. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jenis dan klasifikasi rumah sakit. Jenis pelayanan ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Sedangkan jenis dari bentuk pengelolaannya ada rumah sakit publik atau pemerintah daerah atau badan hukum. Lama tinggal, jangka pendek dan jangka panjang, kapasitas tempat tidur, afiliasi pendidikan dan non-pendidikan, status akreditasi yang telah terakreditasi dan rumah sakit yang belum terakreditasi, rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit umum dan rumah sakit daerah, rumah sakit umum swasta, rumah sakit umum swasta pertama, dan rumah sakit umum madya. Instalasi gawat darurat atau IGD. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang mana penderita memerlukan pemeriksaan medis segera. Apabila tidak dilakukan, akan berakibat fatal bagi penderita. IGD salah satu unit di rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan
sesuai dengan standar. Depo IGD dibuka 24 jam untuk melayani permintaan obat dan alat kesehatan. Pada pasien-pasien kondisi gawat, darurat, dan obat-obat yang disediakan di IGD merupakan obat-obat emergensi. Yang C. Penyimpanan obat dan alkes digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk perencanaan pengelolaan instalasi farmasi sehingga pemenuhan obat maupun alat kesehatan dapat terpenuhi dan sesuai kebutuhan rumah sakit. Penyimpanan obat dan alkes dibedakan berdasarkan bentuk sediaan atau alat kesehatan, suhu obat yang selanjutnya diurutkan berdasarkan alfabetis, memperhatikan FIFO dan FEVO. Penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor disimpan di dalam lemari terpisah dari sediaan lainnya. High alert medicines atau HAM diberi stiker berwarna merah. Obat Lassa atau look alike, sound alike diberi stiker berwarna kuning dan tidak boleh didekatkan satu sama lain. Harus diberi jarak minimal 1 box. Ini adalah contoh obat-obat high alert. Bisa disebut dengan cairan konsentrat yang tinggi. Ada heparin, digoxin, NIV, KCL, for injection NaCl 3%, ada dextrose, dan lain-lain. Ini adalah look alike dan sound alike. Artinya di sini obat itu dari bentuknya hampir sama dan namanya pun hampir sama. Contoh ceftriaxone dan cefotaxime, dan ampulnya pun hampir sama. Yang B, ada troli emergensi, satu alat yang berisi peralatan dan sebagian obat-obatan yang harus ada dalam persediaan ruangan. Obat ini mutlak selalu tersedia di setiap ruangan karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap pelayanan yang terkait, yaitu mengembalikan fungsi sirkulasi dan mengatasi keadaan kegawat daruratan dengan menggunakan obat-obatan. Pengelolaan emergensi troli suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut pengadaan obat emergensi agar selalu tersedia untuk menangani kondisi kegawat daruratan dan terjaga keamanannya. Ruang yang menyimpan emergensi troli di RSUD Gatot Subroto terdapat di beberapa ruangan, yaitu IGD, ruang poli, dan ruang perawatan. Prosedur penggunaan menurut SOP RSUD Gatot Subroto. Petugas farmasi mengisi perbekalan farmasi di setiap emergensi troli yang berada di ruang IGD, poli, dan ruang perawatan. Obat emergensi disimpan di emergensi troli dengan kelola secara khusus dengan menggunakan buku emergensi oleh petugas yang ditunjuk di setiap unit. Emergensi troli harus selalu dalam posisi terkunci dengan kunci disposable, hanya digunakan bila dalam keadaan emergensi, dan ada petugas penanggung jawab emergensi troli di ruangan masing-masing. Setiap kali pemakaian obat emergensi, petugas yang memakai membawa resep untuk menggantikan obat emergensi dalam waktu 2 jam. Kunci disposable disimpan oleh instalasi farmasi, dan bila kunci pada troli sudah dibuka, maka memberitahu petugas farmasi dengan menyerahkan resep kepada petugas farmasi yang nanti akan dilakukan pengisian obat kembali, lalu dikunci kembali. Emergensi troli yang berada di ruang IGD, poli, dan perawatan dilakukan monitoring setiap 1 minggu sekali oleh petugas depo farmasi. Semua kegiatan harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi sesuai ketentuan.
Yang E. Landasan teori. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta, Sukabura pada tahun 2018 tentang penyimpanan emergency troli dari hasil observasi pelaksanaan penyimpanan obat emergensi dari 8 ruangan rawat inap diperoleh hasil akhir total 5,5% atau sesuai dan 4,52% atau tidak sesuai. Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan petugas farmasi untuk melakukan penggantian obat emergency troli yang sudah digunakan dan dengan tidak dilakukan pelaporan dapat mempengaruhi jumlah stok obat pada emergency troli. Bab 3. Metode deskriptif kuantitatif untuk memperoleh hasil berupa gambaran tentang kesesuaian penyimpanan obat emergensi di ruang IGD RSPAD Gatot Subroto. Variabel penelitian, gambaran kesesuaian penyimpanan obat dan alat kesehatan emergensi. Ini ada tabel-tabelnya. Pertama, variabel, gambaran kesesuaian penyimpanan obat dan alat kesehatan emergensi. Definisinya, suatu alur atau proses dalam kesesuaian penyimpanan obat emergensi. Cara pengukurannya SPO, hasilnya persentase, skalanya ordinal. Jenis penelitian prospektif yaitu berupa pengamatan yang belum dan yang akan terjadi untuk mengetahui gambaran kesesuaian penyimpanan obat emergensi di ruang IGD yang mengacu pada SPO yang berlaku. Alat lembar observasi yang berisi persyaratan, formulir, penggunaan dan serah terima perbekalan farmasi emergency troli. Lembar monitoring perbekalan farmasi emergency troli, bahan atau SPO dan emergency troli. Penelitian ini dilakukan di RSPAD Gatot Subroto pada bulan Januari sampai Agustus 2021. Prosedur penelitian. Pendahuluan. 1. Meminta izin untuk mengambil data pada instansi terkait. Yang kedua, menyiapkan lembar observasi. Pengumpulan data. Yang 1. Melakukan observasi dengan melihat langsung pelaksanaan penyiapan obat emergensi sesuai dengan SPO setiap hari. Yang kedua, mengumpulkan data berdasarkan lembar observasi. Pengolahan data. Yang ke-1, mencatat jumlah kesesuaian pelaksanaan penyimpanan obat emergensi yang sesuai dengan standar prosedur operasional. Yang kedua, mencatat jumlah kesesuaian pelaksanaan penyimpanan obat emergensi yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional. Yang ketiga, melakukan perhitungan jumlah dan persentase. Yang terakhir, pembahasan dan penyajian data. Yang pertama, penyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, membahas hasil penelitian dan menyimpulkan data. Populasi dalam penelitian ini seluruh emergency troli yang ada di RSPAD Gatot Subroto. Sampel adalah seluruh obat emergency troli yang ada di IGD RSPAD Gatot Subroto. Rancangan analisis data yang digunakan yaitu mengamati dan membahas kesesuaian penyimpanan obat emergensi dengan SPO terkait di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, disajikan dalam bentuk tabel. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi checklist di mana berisikan pernyataan-pernyataan yang mengacu pada standar prosedur operasional RSPAD Gatot Subroto. Demikian, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.